Selamat malam para pendengar podcast 10 PM oleh Biwastu. Kali ini bersama aku, Coy lagi. Dan kali ini ditemani bersama tamu-tamu yang cukup luar biasa, antara ada dan tiada ya. Mbak Fatimatus Zahro. Ya, halo. Dari Arsitektur 18 ya Mbak ya? Ya. Ya, mungkin kalau yang sering nge-follow di IG-nya ini tahu ya Mbak Fatimatus Zahro ini cukup punya passion dalam dunia arsitektur perdemitan dan lembut, Jakarta lembut ya. Dan juga ada the one and only Bu Fai. So, mohon maaf ya, Mas Afiar, mohon maaf ya. Ya, Bu Fai ya, ini juga seorang yang cukup ngerti ya dalam bidang arsitektur Nusantara ya, mungkin passion ya Bu ya. Iya, arsitektur Nusantara atau yang ini? Sebenarnya S2-nya itu aslinya urban kan ya Bu ya? Iya. Arsitektur urban. Iya. Tapi lebih passion ke urban legend. Urban legend. Mistis migrasi. ya gitu sih. Jadi emang kayak yang udah dibahas di postingan Biwastu yang kemarin sih, di story udah sempet bilang kalau episode ini bakal ngebahas tentang sebenarnya lebih tentang masyarakatnya sih. Masyarakat yang ada di timur Pulau Jawa, karena juga berkaitan ke nanti kan bentar lagi siang arsitektur 17 kan mau SE ke Banyuwangi. Jadi kayaknya sih bakal bermanfaat gak gitu kalau makan waktu analisa udah ngerti ya paling nggak sedikit lah tentang latar belakang masyarakatnya kayak gitu sih. Itu sih. Ya tadi sih. Tapi kalau makan masalah itu ya demit-demit dan lain-lainnya itu emang entah kenapa banyak juga yang request ternyata Bu. Oh gitu ya? Iya. Mungkin Kayak, ini jadi apa mata kuliah pilihan arsitektur metafisika. aduh. Gimana? Nah ini ulahnya Om Hao, dari Tedika dan Nom Yusimi ya dan lain-lain tuh. Aduh banyak sekali sekarang. Entah kenapa sekarang di masa modern itu semua hal dijual ya. Bahkan setan setan Iya, dijual. kalau ngeliat kayak apa feednya YouTube itu juga kayak banyak banget gitu. Nah, Malah yang kayak apa sih? Kayak dunia nyata apa yang mukulin apa setan gitu. oh iya. Kan ada hidupnya. Coba deh, aku sama Bu Wiwi sering ini tuh. Ya, memang bisa tanah Jawa Tengah. Ya, ini kawan-kawan bisa tahu ya dosen-dosen kalau di Prodi lagi nganggur liatnya setan. Main Doraemon ya. Jadi balik lagi masalah itu. Kalau makan aku sendiri sih nganggapnya kayak arsitektur itu sebenarnya bukan tentang bangunan secara pasti gitu, tapi lebih ke tentang kayak manusianya. Jadi kayak gitu sih, kayak nggak bisa dipisahkan belajar arsitektur mana dengan belajar masyarakatnya gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, kalau bisa dibilang gitu sih memang ini sih ya. Kalau mungkin yang dulu aku pernah bilang di arsitektur Nusantara itu juga kayak sebetulnya kalau pemahaman arsitektur yang mungkin dipahami orang-orang awal ketika masuk arsitektur kan, arsitektur itu bangunan gitu. Arsitektur itu kayak single building gitu. Tapi kayak sebetulnya arsitektur tuh hadir itu buahnya kebudayaan gitu loh. Jadi itu tuh kayak nggak bisa lepas dari manusianya sebetulnya. Dan itu yang menariknya gitu. Kalau aku lihat itu arsitektur Nusantara tuh bisa mengambil ranah yang jauh lebih besar dari sekedar bangunan itu loh. Itu yang aku apa ya? Kayaknya akhirnya jadi interest gitu loh. Kalau mungkin orang lain melihatnya bangunan itu adalah firmitas, venustas, dan utilitas, tapi kalau arsitektur Nusantara itu lebih bahkan sampai ya dalam tanda kutip meta empirik gitu, metafisik ya kayak gitu. Itu tuh yang menarik gitu. Kalau kayak di bukunya Pak Joseph itu juga kan, mungkin kalau arsitektur, kalau dari arsitektur kan mesti outputnya itu kan ruang. Tapi kalau ruangnya, kalau misalnya di arsitektur barat itu ya ruang itu dipisahkan oleh tembok dan tembok. Kalau arsitektur Nusantara itu nggak cuma tentang tembok. Ya. Dan dari itu penjelasannya. Bisa juga ruang itu tentang waktu, bisa tentang apa mungkin karakter antara orang ya, percakapan juga bisa ya. Iya sih. Yang dulu aku mengibarkan kentut Ya. orang itu juga membentuk satu ruang ya. Smart. Namanya juga itu sesuatu. Itu menarik. Emang ada ya yang teori yang secara langsung gamblang kentut itu ruang gitu? Ada emang Bu? Apa Nggak ada. Oh. Nggak ada. Kebanyakan ya kayak Tapi ya apa ya? batuk lah. Soalnya temennya Bu Fai juga waktu itu bilang gitu.
Iya, kayaknya kita punya ini apa sumber yang sama dalam memahami gitu. Nggak tahu bukunya dari mana ya. Ya tapi memang kalau apa ya, kalau dilihat sih kayak stereotip nggak sih, tapi kayak kebudayaan timur atau kayak filosofi timur tuh emang orang-orang timur emang kayak cenderung lebih apa ya, lebih sering bergelut dalam pikirannya sendiri, kayak lebih apa ya, jauh gitu sih aku mikir kayak. Ya nggak sih kayak sama kan kayak orang barat mungkin kesana kayak dia tuh pragmatis, oh ya segini gitu. Kalau orang timur kayak segala macam dipikir, meskipun sebenarnya kayak masalah filosofi ya orang barat juga jago juga sih sebenarnya kalau tak bilang lo ya. Iya, aku juga bingung ya, itu kayak ada dualisme cara berpikir gitu loh. Kalau orang barat itu mungkin dia mikirnya itu adalah sesuatu yang wadah atau sesuatu yang nyata gitu, kayak ya keindahan itu harus terukur gitu loh, harus cara kayak contohnya golden section gitu kan. Tapi kalau Nusantara itu kalau untuk orang-orang timur itu kayak keindahannya sangat subjektif gitu loh, tergantung feel-nya, caranya dia kayak apa ya, rancangannya panjang gitu. Ukurannya itu ada sendiri, habis nanti dari filosofis, penataan tempat, semua kayak ada ukurannya sendiri kan. Kalau kayak barat itu ini lebih kayak duniawi gitu ya. Kalau timur itu kayak pasti ada hubungannya dengan yang di atas gitu. Jadi kayak nggak berhubungan dengan dunia aja, kayak barat itu ya kayak karena emang musimnya kayak gitu, ya udah kayak ya udah kayak ya kamu berusaha untuk melindungi diri kamu sendiri. Dan kalau di timur itu kayak kita punya yang di atas, jadi ya apa kayak kita tuh bisa terus berhubungan dengan yang di atas. Itu nyangkutnya ke itu tadi ya Bu ya, kayak arsitektur sebagai apa, mikrokosmos. iya, Sebagai kayak miniatur dari betul alam semesta secara keseluruhan gitu nggak sih? Tapi emang terlepas dari itu setiap kayak kebudayaan juga ada apa ya, kayak apa ya ibaratnya kayak karakternya sendiri-sendiri nggak sih, kayak apakah semua yang di timur itu bisa disamaratakan kalau idealnya kayak gini atau kayak gimana gitu? Pada dasarnya tuh kalau menurutku sepanjang pengetahuanku dia itu kayak punya satu konsep utama yang sama gitu, kayak ya contohnya itu tadi gitu, misalkan ya banyak kalau di Indonesia itu secara garis besar tuh tentang animisme gitu. Jadi dia menghormati roh leluhur itu kayak dari ujung Sumatera sampai itu tuh sama gitu loh. Jadi kayak konsep utamanya sama. Kalau dibandingkan sama teori misalkan dari Cina yang Laozi itu ruang tunggal kosong ya kayak gitu-gitu. Itu jadi kayak apa ya? Dia punya satu tujuan atau satu pemikiran yang sama gitu sebetulnya. Cuman ya prakteknya pasti beda-beda. Pemikirannya gitu. Dan bahkan di daerah yang apa ya, dalam hal ini mungkin bisa dibilang kayak satu daerah, satu provinsi pun itu juga sebenarnya banyak ya kayak cara apa ya, bisa dibilang cara berpikir atau kebudayaan tadi kan. Iya. Kayak di Jawa Timur sendiri bisa dibagi kayak apa tadi, telatah ya, beberapa telatah gitu. Contoh ada Mataraman Jadi ada kayak 4 rata Mataraman, Arek, Pandalungan, sama Madura. Bisa dicek di IG-nya Biwas tuh, ada postnya. promo lagi ya. Kalau yang Mataraman itu ya yang kita anggap, maksudnya yang kita tahu Jawa Timur tuh ini gitu ya, bukan? Kayak kalau di Repal apa Repul ya dulu apa, yang ke Atlas atau apa kan kayak kalau di Jawa Timur itu rumah adatnya joglo gitu. Iya, maksudnya yang spesial itu apa? Itu arek ya, lebih ke tata arek sebenarnya. Kok Mataraman itu lebih ke ini sih, ini nggak sih kayak lebih ke pengaruh dari keratonnya tuh kuat banget. Iya, kan setelah Majapahit runtuh, habis itu pada pindah semua ke Bali, ke Madura. Itu kan Mataram itu kan menguasai dibantu sama penjajah. Nah, tapi makanya itu kan Madura itu kan pernah sekali melakukan perlawanan gitu ke Mataram ini. Karena emang ya dari mereka itu sudah beda nenek moyang gitu kan, beda ancestry dari awal. Makanya itu kayak sering mencekcok. Itu yang jadi Universitas Trunojoyo sekarang. Oh gitu. Trunojoyo itu tokoh hasilnya namanya. Iya, itu tokoh. Atau mungkin mau transfer ke sana? Oh jangan. Waduh.
Kalau jadi rektor baru mau saya. Oke, siap. Berarti emang kayak maksudnya nggak bisa digeneralisir kan kalau di Jawa Timur tuh ya semuanya joglo gitu. Atau paling nggak di Jawa Timur semuanya orang Jawa kan nggak bisa juga tuh ya. Iya. Kadang itu juga joglonya tuh berbeda gitu loh. Kayak misalkan contohnya di Bojonegoro apa kalau nggak salah. Omah apa sih itu namanya? Lupa aku. Jadi Bojonegoro terus kemudian Ponorogo itu padahal kan dia satu daerah Jawa Timur yang sama gitu. Tapi dia punya penamaan yang berbeda sama atapnya. Oh, Gitu. Oh, Bojonegoro itu Samin. Ya, suku Samin itu. Samin. Itu dia punya penamaan yang berbeda terhadap mungkin kalau kita secara sekilas gitu ngeliatnya ya udah joglo gitu, tapi ternyata joglonya mereka itu berbeda gitu dibandingkan kalau yang di Ponorogo atau di mana itu dia punya ini sendiri dan penamaan sendiri itu tuh yang sebetulnya cukup menarik ya. Padahal bentuknya mungkin ya beti lah gitu tapi Beda tipis. Beda tipis. Tapi dia punya konsep atau mungkin filosofis yang berbeda. Kalau orang Samin ini bukan Jawa gitu ya? Bukan orang Jawa? Atau Suku kayak Samin. subnya? Berarti bukan suku Jawa? Tapi mereka ngomong Jawa, Ngomong Jawa. budayanya juga mirip Jawa, Ya, tapi bukan ya sini. Maksudnya kayak ada pembagiannya lagi gitu nggak sih? Kayaknya sih gitu ya. Aku belum pernah sampai ini sih, belum sampai ngeliat suku Samin itu orang Jawa atau bukan gitu. Cuman memang dia ya sama kayak suku Tengger terus Osing. Oh, iya ya? Jadi dia punya ini masing-masing gitu, tapi dia menganggap bahwa Jawa itu sebagai buminya dia gitu loh. Jadi gitu. Cuma mungkin memang dia kebetulan memang tinggal dari dulu di daerah yang dikuasai atau negara yang dikuasai apa ya pemerintahan itu orang-orang Jawa mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Seperti itu. Kayak dari kerajaan-kerajaan dulu gitu. mungkin Jawa juga nggak bisa di generalisir sebagai Jawa, soalnya ya dari awal pun Jawa itu kan sesuatu yang heterogen. Iya. Ya. Pokoknya kayak kalau misalnya bilang orang Jawa, tapi padahal ya mereka tuh ya Tengger, Jawa mungkin ya Tengger, Samin ya Samin gitu. Kayak ya mereka tuh masih di satu pulau Jawa, cuma ya gak bisa bilang Jawa. Kok random banget gitu. Iya tapi ya bener juga sih. Iya benar. Bahkan di Jawa Timur juga gitu kan. Ada kayak suku Osing itu yang memang lokalnya Banyuwangi. Dan mereka emang bisa dibilang nggak menyatu atau terpisah dari suku Jawa yang di mungkin Telatah Arek gitu kan bisa dibilangnya. Osing Pandalungan. Contoh gampangnya tuh gini, kalau kita dengar musik dangdut gitu misalkan. ini ya, apa ya? Pengimbaan yang paling gampang. Dangdut Pantura sama dangdut Banyuwangian ya, itu beda. Coba kalau misalkan di base-base itu kan apa? Dangdutnya kan mesti yang Riko. Oh iya, Isun. Insun. Nah, itu kan beda gitu loh. Iya ya. Dengan dangdut yang ada di daerah dangdut Pantura. Dangdut yang pokoknya dangdutnya biasa bahasa Jawa gitu. Itu sebetulnya juga menarik. Bahasa mana? Iya, aku dulu bingung bahasa mana ya. Tapi begitu kenal Bu Eva ya, maaf Bu Eva. Bu Eva kan orang Banyuwangi jadi. Oh gitu. Iya, jadinya saya ini banyak belajar bahasa Banyuwangi. Oh. Gitu sih. Wah, kita nggak nemenin Bu Eva pulang kampung berarti ya kali ini, sayang sekali. Harusnya Bu Eva yang ikut ke sana. Iya. Berarti emang apa ya kalau dibilang apa ya kayak budaya-budayanya tuh dia ya mengalami ya percampuran tapi juga tetap dia apa ya kayak tetap ada karakternya sendiri-sendiri gitu gak sih Bu? Iya. Simulasi akulturasi. Itu menariknya itu juga kan memang kita nggak bisa terlepas dari mungkin ya penyebaran agama Islam dari dulu kali ya. Jadi kan memang masuknya itu kan dia kalau di Maroko dia itu kan kayak langsung ganti dari daerah sana gitu kan. Gitu. Kalau di sini kan enggak gitu loh. Jadi itu yang mungkin akhirnya bekasnya sampai sekarang masih kerasa termasuk juga yang kayaknya apa ya fitrahnya bangsa kita kayak suka nyampur gitu. Iya, kan dari awal Hindu Buddha, habis itu sekarang ketambahan Islam. Ada Islam abangan ya kan.
Iya ya, memang dinamikanya masyarakat itu. Tapi kalau untuk sebenarnya aku mau langsung kayak nembak sih ke Osing itu sendiri gitu. Kayak karena kan emang ini yang apa ya mau ditujukan buat khususnya SE nanti kan. Maksudnya kan bangunan-bangunannya emang bangunan Osing kayak nanti juga ke suku ke apa desa Pemiren. Terus KKN Desa Penari. aduh ya itu juga karena penari itu juga jadinya kayak sempat booming itu loh budaya Banyuwangi nggak sih? Iya, betul. Nah terus budayanya atau mistisnya? nah beda nggak? Itu kayak apa ya, kayak kamu fotokopi bolak-balik gitu loh. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Dua sisi di koin yang sama gitu Iya, ya? betul. Menarik sih sebetulnya kalau kita bilang suku Osing itu. Soalnya gini, kalau di Banyuwangi sendiri itu sebetulnya dia nggak cuma suku Osing sebetulnya. Oh gitu? Nah, jadi sebetulnya dia ada 3 suku. Jadi ada Osing, ada Madura, Jawa. Gitu. Tapi memang yang yang digembar-gemborkan sama pemerintah kotanya itu lebih ke Osingnya. Jadi kan kalau Pak Aswaranas itu kan setiap pembangunan yang ada di daerahnya dia itu pasti harus ada unsur Osingnya. Entah itu dari gajah wulingnya, motifnya itu, atau mungkin bentuk bangunannya harus ada. Jadi semuanya harus ada unsur Osingnya. Kayak gitu. Itu kan kayak yang paling ori gitu kan. Ori original. Orinya sana ya. Kan, Iya sih. kalau Pandalungan kan emang percampuran antara ya orang Madura kan habis itu ya masuk ke daerah-daerah timur sana, habis itu orang Jawa juga berpindah. Yang asli, benar-benar asli ya, apa Osing. Berarti Osing sama Pandalungan itu apa beda gitu? Apa gimana sih? Nah itu kayak kalau misalnya dari itunya litbangnya Kompas itu kayak jadikan satu, cuma mungkin memang berbeda sih. Pandalungan tuh Madura Jawa, Osing kayak Osing sendiri. Anu ya Madura swasta ya? Madura swasta. luar negerinya. Luar negerinya Madura kan. Tapi Madura tuh mah hebat Pak. Soalnya dia di mana-mana ada. Ibaratnya kayak orang Cina itu ada di mana-mana gitu loh. Nah iya. Karena memang apa ya? Tingkat survivalnya tuh tinggi. Iya sih. Emang orang Madura itu apa ya selangkah di depan lah kalau dibilang dibanding Cina misalkan ya. Orang Cina punya toko, orang Madura itu selangkah di depannya gitu. Jadi di terasnya itu bikin buka. Oh iya siap. Iya. Benar. Ya emang mungkin itu karakteristik yang apa ya cukup unik sih kayak setiap masyarakat kan punya kayak stereotipnya sendiri-sendiri kan. Mungkin kalau orang Madura tuh lebih kayak selengean, lebih carefree lah orangnya mungkin. Lebih culas kalau orang Jawa kan lebih kayak mungkin kalem, oh iya gitu. Ngono-ngono ya nih ojo ngono kan atau gitulah gitu. Belajar dari mana Mas Joy? Oh, saya dari mana-mana. punya keturunan Madura kan ini Bu? Oh iya dah. Iya sih ada sih. Berarti Tapi kamu culas ya? saya melupakan budaya Madura saya. Mungkin kalau dibilang ya kayak generasiku ya Bu ya kayak generasi yang benar-benar kalau mau dibilang Indonesia itu ya itu. Maksudnya kayak bukan kamu orang mana sih? Orang Jawa enggak juga gitu kayak. Enggak juga. Dibilang orang Madura kayak sama Madura aku. Iya. Ibuku dari mana-mana. Iya. Dari Semarang, besarnya di Palembang terus ke Bandung. Jadi kan kayak bener-bener yes Indonesia gitu lah kan orang bener-bener. Nah sama sebetulnya kalau kita kayak memandang arsitektur gitu, kenapa harus arsitekturnya harus arsitektur Jawa? Kenapa arsitekturnya harus arsitektur Jawa Timuran atau mungkin harus Bali padahal sebetulnya orang Bali pun tidak completely 100% orang Bali gitu. Gitu. Itu kan juga jadi apa ya? Kadang tuh juga mikir gitu, iya ya kenapa ya kok akhirnya arsitekturnya dipaksakan untuk memenuhi langgam tertentu. Dianalisa maksudnya dia harus sesuai dengan checklist ini Jawa ini kayak gini. Sedangkan kita sendiri nggak bisa loh nilai diri kita Jawa atau bukan. Makanya ada beberapa kalau kayak penelitian tentang arsitektur itu mesti dia menganalisa ibaratnya kayak berapa persen sih unsur Jawanya, berapa persen sih unsur Cinanya, pasti banyak kayak apa di-combine-nya gitu. Iya. Nah, bukan nggak mungkin juga arsitekturnya Osing itu seperti itu. Jangan-jangan mungkin bukan sama Jawa atau sama Madura gitu, tapi jangan-jangan mungkin sama suku-suku yang lain kita nggak tahu gitu. Oh iya juga. Bisa jadi gitu. Berarti arsitektur apa ini sebetulnya tradisional atau Nusantara yang banyak pakemnya itu pun juga nggak pakem banget gitu ya. Maksudnya kayak nggak 100% harus gini gitu gak sih? Kayak tadi aku sempat ngobrol sama Fatimah sih kayak masalah
mungkin joglo deh yang di Jawa, mungkin agak ke tengah gitu ya, mungkin bisa dibilang kan joglo kan ada rumahnya yang ini, terus ada pendoponya, ada soko gurunya, ada kerennya gini tuh. Kayaknya kalau aku sih kayak mengasumsikannya kayaknya nggak mungkin deh kalau 100% orang Jawa 100% orang Jawa punya rumah yang 100% kayak gini gitu. Pasti kayak tergantung dari dia tingkat ekonominya. Terus mungkin tempatnya kayak pasti beda lah orang yang tinggalnya di perkotaannya sama yang tinggal di pelosok-pelosoknya itu di desa gitu nggak sih? Kalau yang dipelajarin tuh kayak mesti dia ada rumah utamanya, ada pendopo, habis itu ada latarnya, halamannya. Itu kan pada kenyataannya nggak semua kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya kalau belajar itu kayak ada pembagian kasta, jadi rumahnya orang ini apa kasta ini beda sama yang ini, beda sama lagi yang ini gitu. Cuma yang sering ke ekspos itu kan yang kalau nggak yang emang yang dari yang paling kaya punya lagi, atau ada yang biasa rakyat kan. Yang tengah-tengah itu mungkin lebih banyak hilang kan. Sebetulnya kan kayak joglo itu juga ada yang doro kepa, ada yang jenisnya tuh banyak gitu, tergantung memang saat itu untuk menunjukkan kasta sosial gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak ya orang yang mampu bisa aja bikin yang modelnya kayak orang nggak mampu di zaman itu gitu ya, dengan dasar pertimbangan estetika tertentu gitu. Jadi kita kan sekarang kan tidak yang namanya arsitektur itu kan nggak kayak kebudayaan ya, kita nggak support gitu. Kalau kebudayaan kan kita harus preserve apapun yang ada gitu. Tapi kalau di arsitektur kan kita mempreserve dengan cara yang berbeda gitu loh. Kita nggak jadiin dia itu sebagai satu sculpture atau satu patung, tapi sebagai sesuatu yang sebetulnya bermanfaat buat kita, tapi sari-sarinya kok masih kayak bisa dipakai. Ya mungkin banyak itu yang dia di Banyuwangi itu cukup banyak sih kalau aku bilang, karena memang di sana kan yang main arsitek-arsitek. Iya, yang besar udah gede. Jadi dia interpretasinya tentang suku Osing, tentang motifnya, tentang kebudayaan masyarakatnya itu. Iya sih, kebanyakan yang di yang jadi tujuan objek arsitektur di Banyuwangi emang rata-rata ya itu ya posmo ya, modern dengan campuran ya dia ngambil elemen-elemen. Tapi itu kira-kira emang beneran dia bisa mempreservasi budaya apa cuma kayak gimmick aja sih? Nah, itu tuh pertanyaan penting sebetulnya, yang sebetulnya nanti bisa terjawab oleh teman-teman yang SE ke sana sebetulnya. SE. Jadi bisa nggak feel-nya rumah Osing misalkan, terus di bangunannya Andra Matin itu terasa atau tidak? Kalau tidak terasa berarti Andra Matin gagal. Kan berarti itu harus belajar lagi kayak sebenarnya itu filosofi rumah Osing itu apa. Nah itu nanti itu udah masuk nggak ke bangunan-bangunannya arsitek itu. Kan yang penting itu kan mempelajari rasanya dulu. Nah itulah fungsinya kuliah teori di makam kembang kuning. Waduh. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, kapan lagi kesempatan ngilmu di makam kan ya? Iya. Itu memang membagikan feel itu yang susah sih memang ya. Kadang kan karena kita sudah berpikir bahwa kayak satu ruangan ini tertutup, oh ini kelas gitu. Padahal belum tentu itu kelas sebetulnya. Kadang kita selalu melihat iya itu kan kita kadang cuma pakai mata gitu. Sama pengetahuannya sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita bilang itu pensil, kita udah kayak auto itu pensil gitu. Padahal sebetulnya dia bisa misalkan buat mobil, buat iya kayak gitu loh sebetulnya. Iya, itu adalah alat sih. untuk mobil gitu. Kan nggak ada yang tahu. Gitu. Maksudnya ya. Iya. Iya juga sih. Itu sama kalau kita ngedesain kan juga kayak gitu. Kita nganggapnya studi presiden itu udah sesuatu yang paling benar. Tapi padahal belum tentu. Itu kan hanya dianggap orang benar. Sebetulnya kan persepsi. Itu makanya kenapa kemarin waktu SPA berapa ya kayak suruh nyari presiden, suruh itu ya Bu ya kayak ngasih poin-poin apa yang suka sama yang nggak disuka gitu ya, iya, kayak gitu. Itu tuh untuk apa? Jadi nggak mungkin lah kita tuh ibaratnya kalau ngelihat benda yang lain tuh itu sempurna 100% nggak mungkin. Kalau kita sampai bisa ngelihat dia sempurna 100% berarti ada yang salah sama kita. Gitu loh. Iya benar sih. Berarti kita nggak mikir sedalam itu gitu. Iya. Gitu. Nggak mencari lebih dalam, nggak mencari kelemahannya apa kan itu juga penting untuk dicari juga kan masalah gitu. Benar. Terus masalah kayak langgam mungkin posmo atau kayak bangunan-bangunan sekarang yang dia tuh modern tapi dia pengen
menampilkan apa ya, kayak kelokalitasannya kan macam-macam kan, ada yang mungkin cukup sukses bagi kebanyakan orang kayak yang di Banyuwangi lah misalkan contohnya. Ada juga kan yang mungkin kayak seadanya lah, bangunan rigid frame ya kan, terus kayak depannya tuh ada kayak atapnya joglo kayak rumah gitu. makan Padang. Iya, rumah makan Padang itu kan. Kayak tempelan. Iya, kayak beda gitu kan ya, kayak mungkin itu ya, antara yang dia cuma ngambil kayak satu sisinya aja, jadi cuma diambil secara dangkal kayak visualnya aja, tapi yang satunya lagi mungkin dia lebih ngambil feel-nya mungkin kayak atau apa ya, jiwanya dari arsitektur tradisional tadi mungkin ya. Jiwa. Tapi mungkin yang agak aku penasaran juga sih kayak label-label desa wisata atau desa adat atau desa budaya. Itu kira-kira dia ori nggak sih adat itu? Atau dia cuma kayak nggak kan kayak kemarin yang ke Bejijong? Iya, Ya, Bu? Bejijong. Itu kan dia nggak bener-bener dia menjaga turun temurun kan ibu ya? Iya, jadi itu sebetulnya gini loh, kayak apa desa wisata dan segala macam itu tuh sebetulnya awalnya itu adalah label dari pemerintah gitu loh. Oke. Termasuk desa adat pun juga gitu. Jadi kayak di RPJM, pokoknya rencana pembangunannya pemerintah itu dia sudah menstate bahwa daerah ini ya termasuk apa tugasnya teman-teman PWK gitu. Tata ruang daerah ini adalah daerah ini perdagangan desa, daerah ini adalah konservasi budaya gitu. Jadi mereka sudah melabeli lah, istilah kasarnya seperti itu. Contohnya di Sidoarjo, Kampung Batik Jetis, dia dilabeli sebagai kampung wisata batik, tapi tidak pernah ada intervensi fisik dari pemerintahnya gitu. Jadi kayak ya sudah given aja namanya gitu. Ya itu yang terjadi banyak di tempat kita itu seperti itu. Termasuk mungkin ya desa adat Osing, mungkin loh ya. Tapi kalau mungkin di sana sudah di develop ya beda lagi. Lumayan tuh kalau dilihat ya Surabaya. Kayak Mas Pati kan lumayan. Dari warganya juga aktif. Kalau kayak Jetis itu kayak aduh disebut desa wisata tuh kayak gak layak juga. Iya, tapi label dari pemerintah tuh sudah ibaratnya kayak ketok bukunya, legalitasnya tuh dia sebagai desa wisata. Tapi kalau kita rinci ya, ibaratnya kalau kita lihat dari aspek-aspek wisatanya itu variabelnya kan tidak centang semua gitu. Dan variabel apa desa konservasi dia itu sebetulnya kan kayak hampir kayak Laweyan gitu loh. Laweyan? Kampung Batik Laweyan. Kurang tahu. Jadi bangunannya itu bangunan kolonial semua. Oh iya. Karena kebetulan aku memang skripsinya di situ. Jadi bangunannya tahun 18. 1890, 1910 gitu. Itu di Jetis. Bagian dalamnya, bagian dalamnya. Itu yang nggak pernah kelihatan gitu. Kenapa kok yang misalkan di Surakarta gitu dia bisa sukses, tapi kok yang di sini dia B aja. Padahal dia tuh dua loh potensinya. Waterfront, batik, 3 malah sama bangunan kolonial. Iya. Malah bangunan kolonial nggak pernah diekspos. Iya. Waterfront juga. Waterfront kan? Mana Kan waterfront? ada kampung batik waterfront. Sungai Jetis yang selalu Ya banjir itu. Allah. Aduh yang warnanya yang butek lah. Ya Allah. Aku sampai lupa deh sungai. Aku Iya udah juga 2 sih. tahun Pak di situ. Skripsi sama tesis di situ. Jadi ya udah apa. Iya sih. Iya di dekat desaku juga ada sih Bu. Tapi UKM sih kayak apa sih kampung topi punggul gitu. Tapi selama ini kayaknya nggak pernah banget kayak kelihatan topinya tuh di mana gitu loh kayak. Iya, Aku baru tahu oh ternyata punggul itu kampung topi gitu loh. Baru Iya. padahal aku setiap hari lewat situ loh. Itu desa tangga lah kayak gitu. Nah itu bisa apa ya, bisa di ini juga feel-nya nggak dapet, terus kemudian fisiknya itu juga nggak kelihatan. Maksudnya apa sih, identitas apa sih yang terasa gitu, nggak ada gitu loh. Nah kalau kita ngelihat desa adat atau desa budaya ya dilihat dulu feel-nya dapat nggak gitu. Atau enggak kita cuma kesana ke satu spot doang ya kan, Iya. akhirnya ya nggak nge-feel. Ya cuma disediakan suatu tempat, ya ini nanti jadi pusatnya. Tapi secara keseluruhan nggak terlalu terbangun. Menurutku yang kayak Bejijong itu dia satu langkah start awal yang bagus sebetulnya, karena memang dia tidak melibatkan arsitek, urban designer ataupun anak-anak PBK di situ. Tapi dia branding kawasannya hampir berhasil karena memang itu kan butuh desain kawasan ya. Dan dia masih baru kayak
sebagian kecil gitu loh, dan itu belum integrated gitu loh. Udah berani lah kayak gitu. Kan kayak udah mikirin nanti apa kesini kayak sudah ada langkah-langkahnya gitu kalau mau alur wisatanya. Udah diintegrasikan. Oh bisa ke itu toh, Kemiren itu. Kemiren. Makanya penasaran juga sih kayak apakah dia itu kayak asli kampung-kampung biasa aja terus kayak disulap jadi kampung yang ala-ala wisata. Apakah emang itu memang apa ya? Emang warganya memang punya kebudayaan itu terus kemudian diekspos untuk menarik apa ya? Wisatawan gitu. Kan apa ya? Beda lah ibaratnya kayak yang satu kan ori, yang satu lagi kan kayak buat-buatan kayak gitu. Mudah-mudahan gak warna-warni. Mudah-mudahan gak warna-warni. Iya. Ya itu juga cukup apa ya menarik sih yang warna-warni itu. Aku kesana tuh bener-bener wah apa sih kecewa sih kayak walah kayak gini tok gitu kayak apa sih yang dicari nggak bener nggak feel gitu. Soalnya kalau suka foto-foto masih lama di situ. Kayak maksudnya warna-warni. Warnanya ya. Suka selfie. Suka selfie. Ya, iya sih mungkin tapi kayak apa ya kayak nggak ada anu loh gitu loh kayak Ya, itu mungkin itu gini loh, itu menarik ya. Contohnya kayak kampung yang di Malang, ya kan, kampung warna-warni Iya. di depan itu kan sebetulnya kalau aku pribadi melihat itu niru punyanya Pamung Wijoyo itu yang di mana Kaliconde. oh gitu. Kaliconde itu berwarna-warni, tapi ada tapinya. Kenapa kok sampai dia menang agakan gitu loh? Kenapa kok sampai dia menang agakan dan Kampung Jondipan ini tidak menang agakan gitu loh? Iya, itu kan berarti ada hal yang berbeda, ada hal secara fisik sama, tapi secara non fisik berbeda. Jadi ada yang dibangun secara non fisik di Kaliconde. Itu yang membuat dia menang agakan. Rawamangun. Apa itu masuk spirit of place bukan? Iya, termasuk juga dia melibatkan masyarakatnya itu totalitas. Katanya itu gini, bahkan mbah-mbah yang rumahnya itu di paling bantaran bawah sungai, paling bawah gitu. Dia tuh rela ngangkut sampahnya sampai ke atas gitu loh. Serela itu dia, maksudnya dia tidak mendapatkan benefit secara langsung ya, kan capek ya ngapain dong, buat apa udah tua terus berangkat ke atas, tapi dia mau, willingness-nya itu yang terbangun dengan begitu lama. Ya brandingnya memang warna-warni gitu, maksudnya Kaliconde kan dia juga diwarnai, tapi beda feel dengan mungkin yang Iya ya. Dan itu agak serapnya kalau cuma jadi tren aja sih. Soalnya kayak di Surabaya sendiri kan sempat kemarin tuh itu loh yang jalan panggung. Itu malah lebih fatal lagi karena bangunan apa ya bisa dibilang kawasan cagar budaya kan jalan panggung itu. Ya, terus warnanya kan warna neon. Iya makanya kayak aduh gitu. Jalan panggung pasar Pabean Cantian tuh apa gitu lupa. Ya itu apa ya kampung Melayu ya bu ya. Iya, itu tuh daerah situ sebetulnya menarik loh sebetulnya daerah situ. Jadi kan Belanda itu kan dia sudah membagi sebetulnya Surabaya itu ada daerah orang Melayu, ada daerah orang Cina, ada daerah orang Arab. Jadi bentuk bangunannya itu apa ya? Kan lebih enak kalau misalkan nih ya skema warnanya tuh dipilih yang misalkan sesuai aslinya, terus feel oldiesnya tuh dapet gitu. Akhirnya kalau cuma di warna merah tuh ya itu tadi jiwanya hilang. Ibaratnya kalau kayak Bayu terus putih gitu, ya jiwanya hilang. Ya Allah. Bayumu tak bayuku iki, Im. Bayumu. Waduh bayuku. Iya sih. Lebih ikonik. Iya, ini ya analoginya dapat kan? Analoginya dapat ya. Gitu. Bener sih. Ya mungkin di sisi lain fasadnya lebih bagus, cuma spiritnya hilang. Gitu. Iya. Bayu yang tidak Bayu. Iya benar. Iya benar juga sih. Iya. Sebenarnya kalau masalah yang jalan panggung tadi itu pernah di Moeng Kopi itu Bu, Pak Hari Sunarko ya, Pak Hari Sunarko itu pernah kayak ngundang temennya juga yang sama-sama di tim cagar budaya Surabaya itu Bu siapa gitu lupa. Itu dia kayak gregetan banget masalah itu. Soalnya sebelumnya juga sampai apa ya bener-bener dipikirin gitu loh. Sampai dibikin mock up-nya, difoto satu-satu. Terus di Photoshop itu pakai warna-warna yang pantonnya berapa gitu ada warna ini cocok enggak. Sampai dia tuh bikin color scheme buat satu bangunan itu ada beberapa color scheme. Jadi gak asal itu loh warnanya. Biar spiritnya tetap ada. Jadi nanti misalkan yang punya rumah pun
milih masih tetap sesuai dengan apa ya karakter dari bangunan itu tadi. Cuma nggak tahu kenapa kok sekarang jadinya warnanya kayak yang tadi itu. Ya susah juga kayak gitu mas, maksudnya kan warna Pantone kan nggak mesti ada di Indonesia. Kayaknya sih ada sih, maksudnya kenapa mereka sampai bisa menentukan pakai warna ini harusnya sih ada sih, Kayak atau yang mirip lah gitu. yang beda kan juga kan. Cuma nggak tahu ya, kalau nggak tahu juga sih, Ya mungkin tapi sementara. nggak adanya nggak usah pakai warna FHD gitu lah. Oh iya, ya ampun, FAD. Ya di bangunannya gitu loh maksudku. Itu kan jadi kayak kalau buat aku yang aku apa ya sangat suka untuk berjalan di area-area yang apa ya kolonial, terus mungkin atau kalau aku sering ke candi juga gitu, jadi kayak sayang gitu loh rasanya, sayang banget gitu. Ini kayak ngelihat orang cewek gitu make upnya tebel, jadi nggak kelihatan cantiknya gitu loh. Ya kan? Kayak gitu. Tertutup oleh makeupnya. Iya, tertutup oleh make upnya. Kalau make upnya bagus, kalau nggak bagus. Iya ya. Iya. Kayak kalau cowok-cowok sering bilangnya aku nggak suka yang pakai makeup lah, sukanya yang natural aja gitu. Iya, padahal sebetulnya natural juga. Padahal juga sebenarnya make upan gitu. Entah kalau di situ aku nyimpulkan kayak make up yang bagus itu justru kalau nggak kelihatan kalau dia itu make up. Iya, betul. Ya nggak sih? Kayak dalam artian juga bangunan pun bisa disamakan kayak gitu sih mungkin. Kayak gimana nggak kayak apa ya, mungkin fasadnya atau olah fasadnya, atau mungkin kayak kalau dalam ini apa ya, mungkin renovasi atau apa gitu nggak? Kelihatan cantik aslinya gitu. Iya, Jadi, ya, bangunannya gitu. tuh auranya juga kelihatan gitu loh. Oh dia yang mau ditonjolkan apa sih, kalau memang biasanya bangunan kolonial, oh gewelnya yang ada hiasannya pasti gitu. Ya, Nah ya. itu yang akan ditonjolkan gitu loh. Jadi kalau misalkan diwarna semua, misalkan ya diwarna semua pink sama, akhirnya kecantikan itu tuh tertutup semua gitu loh. Orang cuma lihat oh pink, udah gitu. Waduh. Nah, esensi bangunan yang hilang. Iya, Hmm. rohnya. Bangunan. Ya, ini nggak tahu juga ya, makanya kalau mungkin balik lagi ke kayak yang desa Osing Kemiren tadi itu jiwanya ada nggak sih? Tapi kalau yang aku dengar dari nyam-nyam sih kayak yang desa wisatanya tuh setauku sih emang masih dalam artian ori ya. Tapi memang dia tuh pasti budaya dirubah supaya menyesuaikan dengan keinginan pasar gitu. Kayak gak mungkin kan kalau misalkan kita kayak jalan-jalan ke daerah pedalaman mana kan, ke desa mana kan, ya nggak asik kan, orang-orang sana pasti juga nggak siapa kamu gitu loh, ya kan. Orang budaya yang asli bener-bener masyarakat situ pasti kayaknya nggak bakal mau tuh kan terima wisatawan. Jadi kalau yang desa Kemiren itu emang sudah dimodifikasi dalam artian mungkin kayak beberapa budayanya adat-adatnya masih ada, cuma dibuat supaya apa ya, Kayak pengunjung juga nyaman. iya lah pengunjung istilahnya. juga nyaman gitu. Itu tuh menarik. Mungkin juga bisa diselidiki juga, jangan-jangan itu adalah lokasi KKN juga. Nah itu seremnya sih itu, kenapa ketika anak 17 sudah rapat, oh iya Rek, ke Banyuwangi, terus cerita itu muncul, kenapa gitu. Cerita itu jadi viral. Iya kan. Kan pas viral-viralnya yang langsung disambungin. Ya mungkin semesta itu memang menyuruh teman-teman 2017 Ya Allah. berarti sampai sana gitu loh. Jangan Bu, udah banyak apesnya Bu. Sudah banyak pakar-pakar mistis Ya, juga. makanya kenapa gitu. Dan katanya emang nggak tahu sih ya Mas Nyam-Nyam ya. Iya. Kan di desa sekelilingnya kan nggak cuma di Kemiren aja kan, apa ada perkampungan yang sekelilingnya. Itu yang bener-bener orang dalam artian aslinya, yang emang budaya bener-bener apa ya, ibaratnya seorang orinya sana gitu loh. Yang dia tuh emang bukan terbuka untuk wisata. Dan itu mungkin yang nggak harus hati-hatiin sih kata Nyam-Nyam sih sama teman-teman. Gitu ya. Iya. Yang sudah memberikan ini ya, warning. Tahu sih, ini belum konsultasi ke sesepuh ya Mas Arifin ya. Mohon maaf ya, ngapunten kula mboten ngajeni. Iya. Itu sih gak tahu juga sih makanya. Tapi kayak kalau masalah mistis itu emang kayak aneh ya. Katanya daerah timur kebudayaan mereka emang lebih apa ya? Lebih cenderung ke arah-arah metafisika daripada orang-orang yang agak ke tengah atau mungkin yang mana. Nah, itu tuh sebetulnya menariknya tuh gini. Jadi dulu kalau nggak salah nih ya, itu zamannya Khalifah Utsmaniyah itu Sultan Muhammad I kalau nggak salah. Nah itu kan ada
ibaratnya golongan pertama Wali Songo ke Jawa gitu. Jadi Syekh kayak Subakir. Itu. ya Syekh Subakir itu, terus Muhammad Jumat Kubro. Oh. Kayak gitu. Dan mereka itu kayak 9 orang ini punya specialty masing-masing gitu loh. Oke. Nah, si Syekh Subakir ini memang dia kan terkenal sebagai ahli ruqyah gitu Iya. kan. Kayak gitu. Jadi kenapa sih agama Islam itu susah banget saat itu gitu untuk disebarkan di bumi Jawa gitu, karena memang katanya itu banyak ibaratnya bangsa jin-jin dan demit itu yang menghalangi itu gitu loh. Oh. Kalau dulu tuh aku pernah diceritain juga sama salah satu orang les bumi NU. Itu emang kalau suatu pulau di tengah lautan itu tuh jadi tempatnya demit-demit apa gitu. Jadi kayak pusatnya itu di pulau-pulau itu. Jadi kayak mereka itu tersebar di pulau-pulau kecil. Nah Indonesia itu kan termasuk salah satu pulau di laut, di tengah laut gitu kan. Jadi dan dari awal tuh sebelumnya Syekh Subakir itu sebenarnya tuh udah dikirim. Iya, udah kirim banyak. Dikirim banyak kan. Sampai itu katanya itu juga dikirim kayak orang-orang Islam, keluarga-keluarga itu ditaruh di Jawa. Tapi itu dalam beberapa tahun tuh langsung hilang mereka. Dihabisi gitu sama para demitnya Pulau Jawa. Para leluhur. Iya. Nah itu kayak waktu Syekh Subakir datang itu yang dilakukan itu ya itu memasang tumbal. Siapa yang masang tumbal? Syekh Subakir. Tapi ya bukan tumbal manusia gitu juga. Jadi dia tuh kayak ini loh, ngajak nego sama Ah. gitu. kayak ini konon ya Konon, katanya ya, ya, gitu. oke. Jadi kan saya juga belum penelitian tentang Iya. itu gitu. Jadi saya nggak bisa Penelitian bilang juga. Ya ini nggak ada citasinya ya. nggak ada situasinya, ini nggak boleh. Jadi Syekh Subakir itu datang, makanya kalau orang bilang Gunung Tindar itu adalah Pakuning tanah Jawa gitu, karena memang di Gunung Tindar itulah ya Syekh Subakir itu kayak ibaratnya kayak nancepin sesuatu di sana. Ibaratnya gini, kalau kamu anggap aja Pulau Jawa ini kayak meja. Ya. Terus kamu nuang air di tengah-tengahnya. Kira-kira airnya ngalirnya kemana? Pasti ke pinggir kan? Iya. Nah, sama seperti ibaratnya bangsa-bangsa lembut ataupun jin-jin yang ada di tanah Jawa itu seperti itu. Kalau yang dikasih paku atau misalnya yang dirukyah itu adalah yang di tengah, otomatis kan mereka akan minggir. Oh. Jadi makanya ada beberapa orang juga bilang kan kalau istilahnya santetnya Banyuwangi sama daerah Banten itu okcer. Nah itu bisa. Banyuwangi kan apalagi ada alas purwo itu. Nah, Yang jadi tempat latihan madrasahnya. Madrasah. Pesantrennya yang ingin jadi dukun. Iya. Iya. Di alas purwo. Untung kemarin tidak jadi ke Alas Purwo ya kita kawan-kawan. Harusnya ke sana, Mas. Kita jadinya ke Pantai Bum saja. Pantai Bu. Gak apa-apa lihat. Itu pernah di TV. Celebrity on Vacation. Kayak dari jauh tuh ada satu nongol gitu. Pas di alas purwo. Oke. Kamu harusnya ke sana. Iya, harusnya ke sana coy. Saya dukung ya teman-teman 2017 untuk mungkin jalan-jalan sendirian ke Alas Purwo. Untuk memahami ya ruang secara 4 dimensi, Waduh. 5 dimensi. Waduh. Bisa. Interstellar ini. Oh, teh aku metafisika. Saya tunggu nanti juga yang anak-anak PA3 rumah profesi dukun mungkin. Aduh. Ya tapi itu memang apa ya, fenomena yang cukup menarik ya. Kenapa sih kok ujung-ujungnya daerah timur Jawa itu menjadi satu hal yang paling orang selalu relate gitu loh, kalau misalnya pasti sebelah sana gitu. Itu emang dari dulu orang-orang udah berpikir kayak gitu ya? Bukan karena cerita-cerita kemarin KKN ya? Bukan, emang dari dulu sih sebetulnya. Bahkan mungkin kalau ngikutin ceritanya KKN itu juga kan orang tuanya kan juga bilang kenapa sih harus di sana gitu. Oh, iya. Karena memang kayak stereotipnya itu sudah dari dulu juga kayak orang bilang itu tempat jin buang anak gitu loh. Tempat orang Banyuwangi. Ya aku nggak mendiskreditkan Banyuwangi ya, cuman memang daerah sana itu mungkin karena ya salah satunya juga selain dari Syekh Subakir itu, yang kedua itu adalah pelariannya orang-orang Majapahit yang Hindu itu kan ke arah sana, sehingga mungkin Karena kedesak Mataram Islam itu bukan? iya kayak gitu. Jadi Itu apa kayak
sebenarnya itu ada kayak perbedaan sejarah sih. Ada yang bilang itu emang karena sama pengaruhnya Mataram, ada juga itu yang karena emang pengaruhnya pengaruhnya Belanda sendiri. Jadi kayak ya mas ya sejarah kayak gitu lah, kayak mesti ada dua persepsi yang berbeda. Dan kan sebenarnya Telata Arek kan jadi kehilangan kemajapahitannya juga gara-gara Belanda ya. juga, kan? Iya bener sih. Jadi hilang kayak kita akhirnya nggak ngerti sebenarnya itu kita itu ngikut kita itu Jawa Timur sendiri atau ikut Mataram gitu. Itu Jawa Tengah itu kan berbeda, tapi kayak ya disamakan. Iya. Nah kalau masalah kayak yang tadi nih apa ya yang kayak tempat-tempat apa sih buang anak Menjimbung anak. iya kayak tempat terpencil tadi tuh berarti emang mereka tuh udah melalui banyak budaya mereka tuh udah melalui banyak apa ya kak pergeseran atau kak perubahan gitu ya. Iya, dulu tuh kan juga apa ya, daerah Banyuwangi itu kan daerah hutan apa ya, dia itu kan hutan rimba gitu loh. Jadi banyak juga daerah-daerah alas Papua itu yang mungkin secara kalau di tracking itu juga belum sampai apa ya, belum Betul. sampai semuanya ini gitu. Diekspor itu belum ya? Mungkin kamu bisa mencoba. Oh tidak, terima kasih. Dipetakan nanti Karena itu ada kayak gerbangnya gitu loh. oh iya Tahu ya kan ada kayak gerbang kayak misalnya daerah sebelah sini tuh ada kayak pintu gaibnya Pak gitu, jadi bisa langsung iya karena yang gua-guanya juga. Biasanya pintu gaib tuh kalau masuk ke situ tembusnya ke dimensi lain gitu. Yap. Itu kalau gitu. kalau kata temanku yang indigo itu sebetulnya kayak jam-jam tertentu. Kenapa sih kok kita nggak boleh sholat jam 12 siang gitu? Karena jam 12 siang sama maghrib itu kayak ada portal. Waduh. Jam 12 kan kita nggak boleh loh. Nggak boleh. Jam 12 Harus matahari tergelincir dulu baru masuk duhur karena kan. setan baru tahu. itu katanya tuh kayak memang kayak ada portal itu lagi besar-besarnya terbuka. Kalau misalnya jam 12 siang nanti Jam 12 lebih 1 menit lah. Itu maksudnya. dibawa Kenapa? kalau pas gitu jam 12 dibawa tapi Kan emang nggak boleh jam 12 pasti nggak sih coy? Iya emang nggak boleh kata Nabi. Kata Nabi nggak boleh. Itu Nabi waktu masih di Arab belum di Banyuwangi. Jadi Nabi belum jalan-jalan ke Banyuwangi. Iya nggak ke Banyuwangi Nabi. Cuma nggak tahu mungkin emang demit di sana punya ideologi yang sama mungkin sama demit di sini. Nah, percaya Lulus. atau tidak, setiap kita ngomongin mereka itu sebetulnya mereka juga dengerin. iya. Oke. Oh, Oke. Tapi mereka tuh kayak komunikasinya tuh lebih top gitu. Karena misalnya kita 4G, mereka sudah 7G udah ke atas. Kayak langsung Iya. cepet gitu. bahkan Ini. ketika kita memikirkan aja gitu dia ini Merasa. rasa. Biasanya kalau aku gitu misalnya kayak tengkuk sini kayak berat gitu loh. Biasanya gitu. Ya, suhunya berubah. Ya, biasanya gitu. Ya, tolong jangan didengarkan malam hari ya. Kalau takut. Oh ini emang rilisnya jam 10 malam. Oh, jam 10 malam ya? Yang kemarin aja aku yang harus tetap perjuangan itu ada suara-suara agak jelas di dalamnya. Iya katanya kayak dengar suara apa kok gitu kayak Ada Oh, iya? nafas cepat gitu. Oh, aku belum dengerin, nanti tak dengerin sih. Belum sih. kenapa kok harus dicek dulu gitu loh. Audionya mana frekuensi lain gitu tuh. Ya, tuh. Jangan salah loh, kayak gitu tuh bisa apa ya, tertangkap. Masalahnya aku sendiri juga pernah menangkap hal itu di kamera HP gue sendiri. Jadi kayak aku percaya gitu kalau itu ada. Gitu. Maksudnya bisa tertangkap dalam peralatan manusia gitu loh. Itu tuh bisa sebetulnya. HP-nya nggak kenapa-napa. Oh enggak. Pas moto itu biasa gitu, nggak ada apa-apa. Tapi 2 hari 3 hari aku ngecekin, kok tiba-tiba ada orang ini ya gitu. Padahal di foto itu aku foto halaman yang mana itu nggak ada orang sama sekali. Agak menarik sih itu. Soalnya pernah ke Keraton Jogja nggak? Oh iya. Itu bapakku waktu kemarin ke sana kan, acara kampus sih, kayak apa gitu lah. Sowan ke keluarga keraton gitu kayak gitu. Nah, terus bapakku kan emang orangnya kan blogger sih. Jadi kayak kemana foto, mungkin nanti ditulis lah buat bahan tulisan dan macam-macam. Nah, Iya. sama apa ya, abdi dalam lah ibaratnya kayak sana pelayannya sana tuh bilang, "Pak, nggak jangan foto-foto ya mungkin di sini atau tolong jangan foto-foto di area sini-sini gitu." Sebab aku emang rada nakal ya, Nakal ya. kan jurnalis kan ya harus menyampaikan lah kayak gitu-gitu lah Iya, kayaknya. oke. Begitu sampai rumah, fotonya tuh hitam semua. Oh gitu. Iya.
Jadi waktu mungkin di foto ada gitu, ada. Terus di rumah bapakku yuk kayak ngasih tahu lo percaya nggak ini waktu tak foto lo ada, waktu sini kok hitam semua gitu. Mungkin ada kayak mungkin kayak ada teknologi ini ya jammer apalah sinyal gitu. kan kalau paparazzi biasanya kan kalau di foto kan jangan tutup kameranya. Iya, makanya keren loh berarti keluarga keraton itu. Maksudnya ada teknologi gitu. Who knows sih. Atau nggak gitu, itu lagi foto di badannya mereka. Yang Foto badannya. nggak tahu ya, soalnya nggak tahu, mungkin bisa sih orang kayak masalah ini kan emang masalah antara iya ya enggak juga kan, ada yang nggak ada kan. Soalnya emang kemarin juga informasi kemarin sekarang kan udah modern kan. Betul. Terus anak-anaknya Sultan juga yang cewek-cewek itu juga banyak yang berkecimpung di dunia IT gitu. Dan abdi dalam sekarang ya nggak hanya orang-orang yang keturunan-keturunan, tapi banyak juga yang rekrutmen dari ahli IT mana, buat keamanan, ada juga humasnya yang desain grafis dan lain macam-macam kan. Jadi bisa jadi itu teknologi alam sana bisa jadi teknologi alam sini gitu. Katanya tuh memang apa ya? Ya benar sih yang katanya Fatim tadi sih. Jadi ibaratnya kalau kita di sini masih 4G, dia sudah 7G udah 4G. Itu beneran gitu. Sampai mungkin ya nggak tahu ya, mungkin kalau ada pengalaman mungkin orang yang bisa ngelihat ya ibaratnya kalau aku bilang indigo gitu atau segala macam itu bisa mungkin sampai kayak di badan itu kayak ada kotanya gitu loh. Jadi kayak main SimCity gitu. Jadi di dalamnya tuh kayak ada kotanya, ada jalannya, ada ini segala macam. Mungkin kalau yang pernah rukyah dan di dalam badannya banyak seperti saya ya Pak, ya itu kayak baik itu ini. Bahkan kan kalau kan dulu sempat zaman ngetrennya Aki. Kan itu kan terus temen-temennya bapak saya itu kan para orang-orang sakti gitu kan. Terus itu kayak bapak saya itu kan juga kayak ngecekin gitu. Ini apa kayak ngecekin salah satu akidnya. Ini isinya ada apa? Gitu kayak ini yang besar itu ada ya apa? Ada harimau sama apa gitu kayak. Jadi kayak di dalam pun itu ya ramai, padahal itu akid kecil tapi dalamnya tuh kayak bisa banyak isinya. Iya. Itu apa ya? Pakai plus ya itu ya. Hanya batunya aja tapi bisa nggak ya kira-kira kalau misalkan desainnya mahasiswa tuh dibuat seperti itu gitu. Jadi apa ya? Mungkin kelihatannya cuma gambar denahnya satu garis itu, tapi ternyata bisa jadi kayak VR gitu. Waduh. Kalah Dokter Strange sih. Maket bisa nggak diisi gitu, Im? Sekarang kan sudah mulai itu. Bisa ya berarti. VR kayak bisa kayak modelnya apa? Oh, aku main jadi kayak HP toh. Oh, kayak Pokemon Go gitu. Kayak Pokemon Go gitu kan, apalagi kemarin di TV itu kayak ada pameran seni rupanya di Inggris. Itu cuma ngeliatin gini toh, ada kalau dilihat nggak ada, tapi kalau gini tuh ada. Banyak betul gitu ya. Iya. Kayaknya nanti pakai gitu. Jadi nanti mungkin nggak ngutek-ngutek pakai lem lagi. Tapi udah langsung 3D masukin ya, bisa sih. Di laptop Itu katanya sama ya kayak teknologi ya, sains ya gitu. Emang nggak menarik sih kayak gitu. Mungkin balik lagi kayak ke tadi ya masalah mistis ya. Kalau mistisnya, aku sempat dengar sih balik lagi ke zaman dulu tuh, ketika kan ada mistisnya di pantai selatan kan ada yang jaga lah ibaratnya ya. Itulah. Dimana orang-orang Jawa sendiri juga nggak terlalu suka berlayar ke selatan kan, sampai yang jauh-jauh atau gimana, ataupun kayak di selatan pun juga jarang lah dipakai buat acara-acara yang apa ya ibaratnya kayak ya bener-bener hati-hati lah gitu. Nah, aku dapat ya ini nggak ada citasinya lagi. Katanya sih mitos ini itu dibuat sama atau dipopulerkan sama orang Belanda supaya orang-orang Jawa itu nggak menguasai rute perdagangan di pantai selatan. Jadi armadanya Belanda itu bisa kuat ya, nggak ada yang berani ngelawan karena udah takut duluan. Karena mereka kan nggak percaya kan, mereka nggak peduli. Jadi mistis ini anggap aja dibuat kayak buat nakut-nakutin gitu. Mungkin ini juga karena ini mulai hancurnya Majapahit. Kan akhirnya itu kayak Jawa itu kayak kehilangan arah gitu ya. Kayak kehilangan arah gitu. Iya, kayak dark age gitu. Jadi kayak yang dulunya itu bangsa pelaut akhirnya jadi bangsa petani. Jadi akhirnya sekarang tuh gak banyak kan yang benar-benar menguasai tentang
kelautan, apalagi Belanda itu kan kayak bener-bener ngungkung bangsa Indonesia. Indonesia kan nggak ada yang ngelaut. Orang Jawa itu lupa cara membuat kapal. Ya sekarang kan cuma daerah-daerah kayak Maluku, kapal-kapal pinisi. Itu kan pas menguasai Jawa, Sumatera itu udah nggak itu tentang kelautan. Kalau Sriwijaya itu juga kan salah satu armada lautnya kan paling kuat. Iya. Ini karena pengaruhnya Belanda juga. Langsung juga kayak sumber-sumber sejarah yang kita baca juga gitu loh. Kadang itu kayak sumbernya tahun 19 atau 18 berapa ditulis oleh siapa, tapi mungkin di situ tuh sudah ada campur tangan Belanda untuk ganti gitu. Atau mungkin nggak hanya Belanda aja ya, bisa jadi pihak-pihak lain kan mungkin. Bahkan dari pihak kerajaan sendiri pun gitu, misalkan dalam misalkan Majapahit itu dia menceritakan ya hal-hal yang mereka mau ceritakan dan mungkin besar-besarkan juga gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak diceritakan dan tidak dituliskan. Sejarah ditulis oleh aku menang. Nah, mungkin nggak kayak mitos itu atau dalam hal ini ya hal-hal yang tadi ya, mitos-mitos tadi itu digunakan untuk dia tuh mungkin sebagai marketing atau mungkin sebagai alat untuk meneguhkan kekuasaan atau alat untuk meninggikan seseorang. Kayak misalkan masalah Wali Songo sendiri deh. Bagi mungkin orang-orang Jawa, Wali Songo tuh wali yang benar-benar sakti kan. Kayak misalkan dia tuh diajak ke daerah kerajaan yang orang dari kerajaan sendiri naik kuda 3 hari 3 malam. Datangnya malah telat dibandingkan dengan wali tadi yang udah datang duluan gitu loh. Ya kayak gitu tadi mungkin. Itu mungkin jadi salah satu alat untuk kayak meninggikan derajat seseorang meskipun itu sebenarnya nggak kayak gitu. Iya. Apalagi budaya Jawa atau budaya kan lebih banyak budaya oral yang mana tuh dari bapaknya ke anaknya ke cucunya lagi gimana kan bisa juga campur-campur tangan yang itu atau nambah-nambahin kan. Ini kan nah ini kayak kelemahannya budaya tulis sih. Misalnya tuh kayak budaya oral itu pun diturunkan ke orang yang emang udah dipercaya. Dan itu kan kayak nurunnya itu pun juga nggak kayak apa ya? Jadi kayak dari orang yang memang punya ingatan kuat kayak misalnya sanad kalau Islam. Hadis. Iya. Kenapa kok sanad itu sangat penting? Itu soalnya itu diturunkannya itu emang yang udah orang terpercaya, orang yang terpelajar. Iya. Itu turun ke budaya orang itu kebanyakan kayak gitu. Sebenarnya kayak dan itu bukan berarti harus disingkirkan gitu, kayak itu malah kekayaan masyarakat itu tuh malah juga bisa dilihat dari budaya orang. Nah, misalnya kayak kita tuh ngerti gitu akhirnya gimana itu perilaku masyarakat sehari-hari itu kan juga dari budaya orang. Malah kebanyakannya nggak tertulis di tulisan karena kebanyakan tulisan itu kan ya ditulis sama kerajaan untuk tentang kerajaannya sendiri. Iya, itu legitimasi kekuasaan juga. Iya, tentang kekuasaannya sendiri. Ya itu kalau kayak budaya saling melengkapi gitu. Nah Indonesia kan budaya tertulisnya itu banyak yang diambil, tapi budaya oralnya masih kuat gitu. Maksudnya ya. Karena nggak bisa diambil. Iya. Itu sesuatu nggak bisa diambil. Dan ya kan apalagi kan kalau misalnya ada yang ngerti tentang sejarah aslinya Majapahit, akhirnya turun-menurun, ya itu kan yang bisa dipertahankan gitu kan. Soalnya kan waktu mereka kehilangan tulisan-tulisannya, itu masih ada orang yang masih mau menceritakan. Oke. Jadi kayak ya nggak bisa dibilang juga budaya orang tuh kayak nggak punya citasi, kayak nggak kuat. Ini kan ya itu kan manusia gitu, tapi ya termasuk juga ini yang aku amati itu ya paling gampang itu adalah Prof Yosef, mohon maaf Pak. jadi gini, di bukunya itu aku punya beberapa bukunya itu tidak ada citasinya. Itu hal yang menarik gitu. Coba kalau misalkan itu buku itu ditulis oleh seorang Virus Mutia, itu akan berbeda gitu loh. Orang mungkin nggak mau beli bukunya, gitu. Tapi berhubung yang karena menulis Pak Joseph. Nah, yang nggak legit ya. Ya, itu bisa. Tapi juga akhirnya jangan terus dihakimi bahwa seorang Yosef Priyotomo ini menjadi satu-satunya sumber tentang arsitektur Nusantara atau satu-satunya yang paling benar dalam bidangnya, enggak juga. Gitu loh. Jadi sama seperti kita memandang sesuatu, memandang arsitektur atau memandang satu sumber rujukan sejarah dan segala macam atau bahkan budaya gitu. Tugas kita tuh kan karena kita punya akal ya, kita tuh yang meramu semua itu berdasarkan ya ibaratnya pandangan keilmuannya kita masing-masing. Jadi jangan sampai kalau sumber ini A, oke, aku ikut A. Justru kamu harus ikut sumber A, B, C dan E, D segala macam, baru kamu menemukan ini loh artinya. sintesis. Iya. Antitesis, tesis ya.
Iya sih. cari titik tengahnya. Tapi memang kalau kayak persebaran apa ya, mungkin pemikiran atau ilmu pengetahuan di zaman dulu Jawa tuh memang lebih banyak cenderung ke budaya oral ya. Iya, Kayak gitu. kayak ada kan dulu kan kayak ada pondok-pondok. Jadi kan kalau orang mau belajar itu kan kita harus mondok dulu. Nah, jadi akhirnya ikut aliran siapa nih gitu. Ikut kiai mana, ikut syekh mana gitu. Tapi bukannya karena gitu juga mungkin kan kayak ikut ini mungkin dia punya kebiasaan yang berbeda jadinya melahirkan aliran lain atau yang gimana. Bisa jadi. Kayak contohnya yang di timur kan, di Jawa Timur ya hitungannya ya. Kan dari awal yang Hindu Buddha yang di mana-mana, yang ada di India, di Cina, di Asia Tenggara. Sampai di sini kan ada sendiri sekte yang apa namanya Bhairava Tantra. Itu kayak jadi kalau jadi itu ada namanya itu Dewi Sakti. Itu kayak dari Hindu, tapi ini juga ada juga di India itu. Jadi Bhairava Tantra itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di India. Iya. Jadi kayak Dewi Sakti itu kayak salah satu dari kayak apa ya, bukan keluarga besar sih, tapi nyambung ke Dewa Siwa. Nah, kalau mungkin kan orang tahunya sekarang tuh Malima yang kalau makan daging, minum darah, bersetubuh massal gitu. Tapi sebenarnya itu kayak intinya itu bukan itu gitu. Jadi kayak ya seperti kalau misalnya sekarang mau Islam Wahabi gitu. Jadi kayak makin lama itu makin digeser gitu. Makin digradasiin. Menarik ya. Maksudnya digradasiin kayak gimana? Ya apa ya? Kayak ya, nilainya yang aslinya itu nilai asli esensinya itu berubah gitu kan? Jadi mungkin juga ya ini juga agak lupa sih, tapi ya permasalahan utamanya itu karena penurunan nilainya. Jadi tapi kalau dilihat kayak aku agak susah ya nyari sumber tentang sekte Bhairava Tantra ini, tapi yang aku dapat sih dia tuh kan intinya kayak semacam paham sebenarnya sembilannya Hindu sih dibilangnya. iya. Hindu ya. Tapi dia itu tadi kayak makan, kalau orang Hindu dia nganggapnya dia bakal bisa masuk nirwana kalau makan dia udah melepaskan keinginan duniawi kan. Iya. Tadi itu yang mau 5 tadi. Nah, kalau yang mungkin kalau dengan cara puasa, dengan cara meninggalkan kedudukan dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau yang Bhairava Tantra tadi dia beranggapannya kan justru dipuas-puasin sampai akhirnya dia udah kayak mukok lah ibaratnya. Iya, kayak aslinya bukan itu, malah sebenarnya itu harusnya meninggalkan hawa nafsunya itu. Bukannya malah kayak kenapa kok jadi berbalik, jadi memuaskan hawa nafsu gitu. Kan pada akhirnya itu kan biar Bhairava Tantra itu karena saking memuaskan diri, kami ikut itu pun para pejabat Majapahit, pejabat Singosari. Oh gitu? Iya. Jadi mereka apa Karena ya? saking itunya. Saking Hedon. enaknya. Jadi mungkin buat kalian yang nggak ngerti ya, kayak tadi tuh Molimo misalkan mereka ingin meninggalkan keinginan apa ya, keduniawi dalam hal minum-minum ya. Kalau yang ajaran yang lain misalkan ya udah nggak minum, berusaha menghindari. Kalau yang Bhairava Tantra dipuas-puasin minum loh, mabuk-mabuk. Itu yang akhir-akhir. Sampai minum darah dan itu lain-lain. sampai karena dulu tuh di Pulau Jawa itu saking kejamnya Bhairava Tantra itu tuh sampai ada gunungan tengkorak manusia. Itu yang bagian dari itu ya, makan daging manusia tadi. Makan daging manusia hidup-hidup. Nah itu kan kalau misalnya ini nyambung ke Bali, mungkin yang pernah nonton pertunjukan Barong, ada calon arang itu. Ya. Itu salah satu pandita perempuannya Bhairava Tantra. Pindah ke Bali. Dan habis itu kayak membuat kehancuran di sana. Banyak orang kanibal ya ternyata di Jawa Timur ya. Ternyata berbakat ya. Iya. Itu kan apa namanya? Kayak salah satunya bukan kekurangan, kayak uniknya kalau tinggal di daerah di tengah laut. Jadi saking kuatnya, kayak kan orang Jawa itu kan kayak mungkin kelihatan awal itu kalem, Jawa Tengah. Iya. Kayak kelihatan awal itu kalem. Tapi kalau sudah benar-benar marah itu kan sampai gini. Kayak sampai gelap mata gitu. Wow. Itu
Tapi saya ya alhamdulillah ya belum pernah menemukan ya. Maksudnya nggak mau menemukan juga sih ya. Orang-orang Iya, gitu kan gitu kan. Untung Bun ini sabar ya. Karena segitu kayak saya dibilang Kayak sekalinya marah itu karena mungkin dia ibaratnya gini kayak marahnya tuh ditumpuk gitu loh. Jadi begitu sudah sekalinya marah tuh marah yang sudah dari kemarin-kemarin gitu ke apa apalagi kalau model orang Jawa Tengah itu kan kayak memasang wajah lagi bukan wajah aslinya. oh gitu ya. Bener, itu kayak dia pernah kayak ditunjukin gitu kayak ternyata tuh ada buku gimana cara tentang ekspresinya orang Jawa. Jadi kayak ekspresi orang Jawa itu ada banyak gitu. Kayak ternyata dia masang wajah-wajah sendiri. Itu katanya sama itu ya, sama sosial ya. Maksudnya kayak dia tetap harus memasang wajah dalam artian kayak kalem, maksudnya tidak terbawa emosi gitu ya. Iya. Pada akhirnya itu sampai membunuh. Nah kalau Jawa Timur tadi, maksudnya kayak makan orang itu kan kayak ngapain gitu? Iya itu sebenarnya kan pengen dapat kesaktian biar sakti Dewi Sakti. Soalnya gini loh, kalau aku melihatnya ya, kalau orang zaman dulu mainannya tuh nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kita mungkin capek, bosen, bisa ke mall, bisa main game HP, Doraemon yang Harvest Moon gitu kan maksudnya. Gitu. Tapi kalau orang dulu itu ya contohnya kayak ibuku sendiri itu juga mainannya kayak Jaya Langkung, Ya gitu loh. Iya, Iya. Itu permainan terseru di zamannya gitu. Enggak, ini yang menarik juga tuh kayak gini. Kita itu sebetulnya sangat suka dengan sesuatu yang tidak pasti, yang tidak kita ketahui. Bermain-main di situ gitu sebenarnya. Kalau kita udah tahu, ibaratnya kayak teh pucuk rasanya manis ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kita ada minuman lain yang kita belum tahu, rasanya kayak gimana ya? Iya benar. Gitu. Termasuk permainan yang mungkin akhirnya membawa hal-hal yang mistis gitu tuh. Contohnya kayak jelangkung gitu. Jadi di zaman dulu tuh ya mainannya apa lagi gitu. Maksudnya dia hiburannya apa lagi. Iya ya. Habis bertahan itu ngapain Ya gitu. Iya, dulu bapak saya sampai main jalangkung di kelas SD pakai aku jangka. Jangka. Aku masih main itu. Aku masih main waktu itu. Kalau sekarang tuh kayak bujuran dulu Digerak-gerakin dia. Kalau dulu tuh kayak bener-bener gerak habis itu dilempar kalau udah mulai Pakai itu loh. Kalau dulu tuh jalannya pakai apa? Erus dari apa sih? Sewur yang dari batok kelapa itu loh. Oh ya. Jadi beneran pakai itu. Ini pakai batok kelapa buatan gitu. Terus tangannya tuh dikasih kayak kapur gitu loh. memedein. Ibuku mainin dulu gitu. Otentik sekali. Iya, mohon maaf ini janganku ya. jadi gitu. Memang apa ya? Mungkin sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang hal-hal yang mungkin ternyata tidak bisa kita gapai. Maksudnya kayak kita nggak bisa kepikiran sampai sana. Itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Kita jadi pengen tahu. Orang jadi kayak lebih tertantang, jadi kayak hal yang menggelitik gitu ya, apa gitu ya. Penasaran kalau misalkan kayak PDKT sama cewek gitu, kalau ceweknya apa cuek gitu kan mungkin kita kayak kok ini ya gitu. Mungkin hal-hal yang seperti itu sebetulnya secara fitrah itu dalam diri kita tuh ada gitu. Tapi kalau kayak dibandingin dulu kan kehidupan antara yang metafisik dan fisik di Jawa itu kan kayak bener-bener deket gitu. Iya. Tapi sekarang semakin lama itu kayak semakin dipisah. Kayak seakan-akan tuh mereka itu suatu hal yang berbeda. Padahal itu kita tuh sebenarnya itu kayak kita tuh dalam satu jalan yang sama, kayak tetangga sebelah rumah gitu. Ya maksudnya itu kan kayak deket banget. Bukan nggak mungkin misalkan di sebelah kita ini ada yang lagi kelas atau ada yang lagi masak gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Mungkin ada yang lagi break dance. Nah, mungkin ada yang lagi latihan Indonesian Idol. Ya Allah. Ya Allah. Idol. Iya kalau ya kayak si Badarawih itu gimana dia jadi ditunjuk, oh kamu yang joget gitu, joget kamu bagus gitu, apakah ada seleksinya? Katanya yang paling cantik. Paling cantik? Katanya, cuma apa nggak tahu. Gitu ya. Dan itu emang ya nggak sih, kayak orang-orang Banyuwangi itu emang bener-bener sama tarian nggak sih, kayak kemarin itu kaitannya sama travel sih. Travel yang ke Banyuwangi. Nah itu sempat ada kayak kendala-kendala masalah itu orang yang di Banyuwanginya yang harusnya bisa dihubungin tuh agak susah dihubungin. Karena emang sekarang tuh lagi
upacara adat di sana. Oh, Jadi emang nggak bisa lagi nggak bisa diganggu lah, agak susah diganggu tadi sih. ya. Nah tuh emang anu banget ya sama tarian ya. Kayak di masuk Banyuwangi pun juga ada patung penari kan kalau di sana. Gandrung. Tari gandrung gitu. Itu kan hampir sama. Iya, hampir sama tuh sebetulnya kayak budaya itu hampir sama dengan beberapa belahan bumi Jawa yang lain gitu. Contohnya tari jaipong, ronggeng, dan gandrung. Jadi konotasinya dulu tuh sebetulnya tari gandrung, ronggeng, jaipong itu adalah konotasi negatif karena ibaratnya kayak lap dance-nya orang sana. Gitu loh. Waduh. Jadi kayak tarian-tarian wanita penghibur gitu. Oh gitu. Buat pas waktu penjajah itu kenapa lagi? Jadi itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Majapahit, zaman kerajaan gitu. Terus kemudian semakin dikuatkan saat itu ketika penjajah datang ya untuk menghibur mereka apa sih kalau cowok hiburnya apa gitu. Oh iya, nah, kayak gitu. Tapi sekarang sama Pak Aswar Anas itu akhirnya penari gandrung dinaikkan levelnya sebagai ya tarian bukan untuk tarian penghibur lagi, tapi sebetulnya awalnya dari situ. Karena budayanya lekat antara yang metafisik dengan yang kita ya bukan tidak mungkin dia punya hal yang kecenderungan yang sama gitu sebetulnya. Contohnya ya kayak pada Rawuh itu tadi. Itu sebagai penari. Berarti berbakat ya jin-jin ini ya. Sebetulnya dari Demit-demit ini ya. Iya. Hah? Sebenarnya Hah? Hah? Ada yang nitip. jadi Oke. Bener. Ya jadi Apa-apa. ya. Juga masalah bakat nih atau kayak keahliannya jin tadi. Ini ada yang nanya sih dari Mas Diko. Oke, siap. Pendapat Anda tentang candi atau bangunan yang dibangun dengan bantuan makhluk halus? Ada nggak? Kayak kalau cerita Nabi Sulaiman kan juga kerajaannya kan dibantu dengan jin-jin bekerja, ada tuh di surat Sabah, Nurul Jonggrang ya kan? Tapi emang ada nggak sih kayak bangunan apa yang emang dia tuh dalam hal ini mungkin emang butuh bantuan makhluk halus itu untuk bangun di arsitektur Nusantara kali atau di Jawa Timur deh? aku berasumsi aja sih kayak mungkin nggak secara fisik kayak banding mindahin apa gitu. Tapi kan kayak kalau misalnya di Jepang itu kan biasanya itu kayak pondasi kan kalau cuma Jepang kan kayak tinggi gitu kan pondasi. Iya. Itu tuh dipasang di tas tumbal orang kan sih. Oh iya. Ya itu tuh biar Kuat ya? Biar kuat, ya biar kayak itu kayak mungkin kayak semacam tumbal. Biar biar ini tuh longles gitu bangunannya. Biar bertahan lama, biar kuat, biar nggak diserang musuh. Mungkin mengadakan perjanjian gitu sama mereka. Sebetulnya hal praktek kayak gitu ya, kalau yang setahuku itu nggak cuma di Jepang, tapi sebenarnya di Indonesia juga banyak. Iya, banyak. Cuman ya memang tidak diekspos ya. Ibaratnya kayak apa ya? Tabu kan tuh. Iya, kayak bahan bangunan hidup. Jadi tembok bernafas, pondasi bernafas. Kalau orang yang ngerti atau orang-orang proyek gitu, bilangnya kayak gitu. Zaman Belanda pun dulu juga kayak kalau misalnya mau buat bendungan itu ya ada yang dikorbanin. Orang. Iya. Oh. Sebetulnya kayak gitu tuh kan semakin melegitimasi bangsa-bangsa jin itu untuk jadi kayak semakin super power gitu loh. Kayak misalkan Mereka semakin bangga gitu. Kayak, harusnya kan kita kalau ke mana gitu ya, kita kalau menurutku ya itu jangan ngomong permisi atau amit gitu, tapi ya baca bismillah kalau agama Islam gitu. Setuju sih sama kayak yang ini sih. Ya gitu. Ya nggak masalah sih kayak misalnya masang tumbal gitu, tapi nggak harus manusia gitu kan. Kalau manusia itu kan kayak emang kamu membunuh sesuatu kan, tumbal itu kayak nggak mesti manusia gitu kan, banyak macamnya gitu. Kalau yang umum kepala kerbau ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang kepala kerbau mungkin yang lain gitu kayak manusia itu berarti kan membunuh dulu. Kadang itu sebetulnya yang disoroti itu adalah kenapa sih harus kita ngasih tumbal gitu loh. Jadi mungkin banyak orang-orang yang Islam normatif itu beranggapan bahwa kenapa sih kok kita harus memfasilitasi dia gitu loh. Maksudnya kita harus memberikan sesuatu kayak balas jasa gitu loh. Padahal kan ibaratnya ini kita hidup bareng-bareng gitu. Yes, Kok, urusanmu gitu ya. Kok jadinya itu kita harus minta izin sih gitu loh. Nah emangnya ini juga jadi ada hal-hal yang seperti itu gitu. Padahal kan kalau dibilang tuh khalifahnya di bumi ini kan manusia, tapi kok kayak kenapa kita yang menurut mereka gitu. Betul. Sebagian besar ini kayak ini
kayak di ini tuh juga kejadian di rumahku. Itu kan bekas kebun dan itu ada satu sumur di situ tuh yang dari lama. Dan itu katanya itu di situ kayak tempat cari togel, tempat apa. Nah itu ternyata di daerah akhirnya di tempat itu ada satu penunggu yang kuat gitu. Jadi kayak perempuan katanya itu habis itu bertanduk sementara. Itu pas pembangunan awal rumah itu nggak berjalan lancar Bu. Jadi kayak waktu masang dinding itu tiba-tiba itu kayak ada yang roboh gitu, kayak sampai gempa kayak gitu. Akhirnya itu kan tukangnya itu kan dindingnya jatuh. Enggak, itu tiba-tiba pohon mangga itu jatuh, nggak ada hujan, nggak ada angin, kayak yang pas siang-siang bolong itu, tapi jatuh sendiri. Kayak mereka tuh nggak suka gitu. Nah sekarang itu ya itu masih ada, kayak sudah dinego gitu Bu, kayak bapak saya kita nego sampai ngomong macak saya subakir kan sampai tanya ke kayak apa namanya kiai setempat tuh ini apa dipindahin kayak dipindah atau dibiarin ya udah dibiarin aja kan maksudnya itu kayak harus biarin beda dunia kan harus aja. Nah ya harus kayak aneh ya yang itu sering jalan-jalan gitu di rumah saya. Habis itu kan punya serdadu gitu kayak prajurit itu genderuwo gitu. Itu di bagian belakang rumah. Keren ya. Dulu rumah tuh kayak ada bambu bagian depan pisang banyak astagfirullahaladzim. Bambunya hilang sih. Itu emang apa ya menarik sih kayak gitu itu. Yang nggak bisa dipungkiri sih hal itu kan banyak terjadi di sekeliling kita. Iya. Kalau bapakku yang orang mungkin dia Muhammadiyah ya, jadi sangat-sangat tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi masalahnya kalau dari aku pribadi karena aku mengalami, karena aku ya contohnya kayak ikut ruqyah dan segala macam itu jadi kayak hal-hal seperti itu tuh masih dalam batas dia memang ada gitu. Kalau bapakku tuh kayak sampai ekstrimnya kayak nggak ada beneran. Dan herannya kok mereka itu tidak pernah menampakkan diri ke orang yang berpikir seperti itu. Agak cenderung kayak itu Bu, skeptis, ada rasa skeptis tentang itu sih. Biasanya justru yang skeptis itu nggak pernah dilihatin, nggak tahu deh kenapa. Orang Belanda nggak ada ya kesurupan waktu menjajah Indonesia ya? Maksudnya kayak atau menjajahnya karena kesurupan itu. Maksudnya kayak kita takut kan, jangan kesini Rek, jangan nebang pohon gini-gini. Belanda ayo kita tebang, kita bikin perkebunan kopi, yes, kayak gitu. Kalau misalnya gitu dia nggak mungkin ngasih tumbal Mas. Iya, pembangunan mereka juga pakai tumbal. Tapi kok sampai kan nggak ada budaya tumbal di negara mereka. Kenapa ketika mereka kesini fasilitasi orang-orang sini kayak nggak boleh Pak kalau kayak gitu Pak, ini Pak. Mesti kan kayak ada apa pengelola di kampung gitu dipegang gitu. Menir jangan kesana Menir. Jangan kesana. Ya sih. Yang lucu lagi tuh gini, kan aku punya rumah di Lawang. Sebetulnya daerah deket sana itu daerah Kebun Teh itu loh, itu kan ada petilasannya Joko Tingkir kalau nggak salah. Kalau petilasan itu bukan makam ya, petilasan itu kan kayak tempat yang pernah disinggahi gitu. Nah bapakku ini dengan tingkat keskeptisan yang sangat tinggi gitu, ya, nginjek yang namanya sajen itu di situ. Guys, kayak gitu. Feelingku sudah tidak enak gitu. Jadi pas bapakku tuh pulang, aku kan nggak tahu kejadiannya. Terus ibuku bilang, ini abimu tuh enak aku udahan gitu. Benarlah malamnya itu jam 11 kan aku belum tidur. Itu ada kayak bayangan hitam lewat serat gitu kan. Tapi bapakku tuh tidur. Itu loh yang aku keselnya tuh gitu. Maksudnya dia yang skeptis tapi yang kena yang lain gitu. Terus tiba-tiba plafon kamar mandi, tau kan biasanya kalau kamar mandi mesti ada plafon yang bisa dibuka tutup. Ya. Nah, itu jatuh. Bener-bener literally nggak ada apa-apa, jatuh berbuat. Oke. Itu aku nggak tahu ya apakah ada kaitannya dengan itu tadi, mungkin jinnya marah karena mungkin makanannya atau apanya diinjek. Iya, masa tidak dihargai. Jadi kadang kita tuh juga perlu sebetulnya kalau menurutku perlu toleransi juga gitu loh. Toleransi bukan berarti kita menambah eksistensi kehadirannya dia gitu, tapi kita menghargai bahwa oke, kamu ada di sana, saya ada di sini, oke, that's fine. Jalan sendiri-sendiri. Ada bukannya masing-masing. Jadi bukannya terus habis gitu ya kayak tadi contohnya misalnya keluar gitu
amit ngapunten nggih Mbak. Jangan gitu, tapi ya bismillah aja gitu. Seneng Tapi kita mereka. Tapi kita juga jangan ganggu mereka. Iya, betul. Gitu. Jadi kita punya dua hal yang berbeda, ya udahlah kita jalan masing-masing aja. Tapi kalau masalah kayak tadi yang sini tadi kayak ngebantu bangun itu kalau di sekitar-sekitar sini nggak ada ya kayak budaya-budaya gitu, atau di Osing di mungkin atau Jawa Timur bangun candi apa nggak ada kayaknya ya Bu ya. Kayaknya sih nggak ada sih ya. Maksudnya secara eksplisit gitu kalau Secara kita eksplisit nggak ada ya? Eksplisit nggak ada ya. Itu kayak mesti tetap ya ada nggak ada dipisahkan dari arsitekturnya secara langsung gitu kan. Iya. Tapi kan juga ada tuh kayak bagian arsitektur Nusantara yang lain kayak Batak apa Batak. Toraja ya yang kalau nyari kayunya tuh harus kayak ada dukunnya dulu yang nyariin kayunya yang ini deh atau gimana gitu. Oh, masalahnya di Batak tuh kan juga ada mayat hidupnya tuh. Iya, main hidup. Oh yang di gua itu ya, Iya. yang digerakin itu kan Ya. di suruh jalan itu ya. Di Jawa kan juga ada kayak kalau misalnya di ya tuh, yang kalau aku pernah nanya, aku cuma kayak dari ruang tengah itu sebelah kiri sama kanan. Sentong. Nah, Sentong sebelah kiri sama tengah. kanan. Heeh. Yang senang Ya, ada yang dibuat Dewi Sri. Iya, Dewi Sri. senang Benda-benda tengah. ini kan kayak benda-benda keris musikal. segala macam. Itu di mananya itu naruhnya? Di Sentong mana ya? Tapi emang ada ya buat Ada, naruh gitu. ada. Jadi- Beda sama yang tempatnya Dewi Sri tadi. Beda kayaknya. Jadi kadang itu gini, kita tuh kalau ada beberapa rumah gitu yang mungkin hawanya tidak enak gitu ya, hawanya iya. Ini gitu. Itu berarti ada benda-benda itu yang secara apa ya? Secara metafisik itu tersimpan di tempat lain tapi posisinya di situ. Wah. Gitu. Iya, itu bisa dicari kalau mau nyari. Iya. Tolong Arifin kalau nyari ya. Oh enggak ya. Oh, narik atau itu. Oh, Arifin Kayak narik. kalau Mas coba yang malaman nggak tidur belas tuh, tapi banyak nggak itunya sih, banyak nggak nemunya. Itu kadang-kadang muncul gitu. Muncul gitu. Buat diambil. Kalau skeptis susah. Oh ya. Wah, aku skeptis ya. Iya. Aku skeptis ya. Dia ini apa? Berarti kayak Antek Sokrates. iya, enggak aku Sokrates terlalu dangkal emang. Terlalu gitu. Siap. Tapi Lausnya juga alay gila sih. Itu temanmu lo macul kok udah mikir. Nanti mungkin ya 5 tahun lagi saya mensitasi Coiron ya 2020. Ngeri kan. Ya tapi itu tadi sih kayak iya sih. Di Facebook loh Bu ada orang jualan gitu Bu. Banyak loh. Mustika, merah D5, terus apa kayak yang Bu itu ujungnya tombak apa kayak ujungnya pagar macam-macam. Itu kayak Ada yang jual aku. beberapa tuh Heran kayak aku. banyak bujukan gitu kan. Nah, aku nggak ngerti gimana. Aku sih aku skeptis. Iya. Aku sih skeptis. Iya. Ya sampai sekarang sih nggak pernah aku merasakan sama mirip kayak itu sih bapaknya Bufai sih. Iya. Kayak gitu sih. Nanti nyambungnya tasawuf ya. Waduh. Terlalu panjang dah. Sufi ya, beda lagi ya bahasannya. Tapi kalau tadi kayak ruangan itu kan buat nyimpen macam-macam ya. Iya. Ada nggak sih kayak yang arsitektur yang buat nyimpen apa ini? Rumah adat yang untuk menyimpan jasad. Itu pertanyaannya Mas Zuhar. Ada nggak? Itu sebetulnya ya kalau tentang menyimpan jasa dan segala macam itu kaitannya lebih ke bukan ke ini ya, bukan ke agama tertentu atau apa, tapi sebetulnya memang tradisi atau fitrahnya bangsa Indonesia dari awal. Kayak kita tuh sebetulnya kebudayaan apa batu besar megalit. Megalit. Ya. Jadi ada sarkofagus dan segala macam, sebetulnya terus punden barunda itu sebetulnya kayak budaya kita yang sebenarnya, tradisi kita tuh ya itu gitu. Jadi kayak nggak bisa dipisahkan. Kenapa kok candinya contohnya nih di daerah Candi Penataran gitu, kenapa sih kok dia berundak-undak gitu, ngikutin topografi tapaknya gitu, karena memang ininya kita tuh kayak gitu Ke atas. ke atas. Punden berundak itu kan sebetulnya kan tradisi, kalau kita baca di buku IPS SMP SMA itu kan tradisi bangsa apa ya, manusia purba. Iya. Animisme gitu loh. Tapi sebetulnya kita tuh menyadari bahwa di luar kita tuh ada satu zat atau satu ya dulu dulu dia menganggapnya orang leluhur itu yang mengatur seluruhnya ini. Kayak itu gitu. cuma versi penyederhanaannya orang Belanda, lagi Belanda. Iya. Kayak akhirnya banyak ilmu itu kayak dipotong gitu. Kita yang penerusnya itu kayak harus nice harus. Berarti mungkin apa yang Belanda, gitu. apa yang kita anggap ini budaya tradisional atau budaya Nusantara belum tentu asli ya. Iya. Dalam artian kayak belum tentu itu sebenarnya nggak sih? Iya, bisa jadi.
bisa jadi itu. Dan enggak, kalau dibilang kayak budaya kan pasti panjang loh. Maksudnya kan dalam puluh ribuan tahun pasti ada beberapa masa ini budaya yang gini, budaya gini. Kan sekarang aja tren aja kan banyak loh. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin kayak budaya, kalau misalkan kita bilang oh rumah oseng itu kayak gini. Mungkin itu cuma rumah oseng pada zaman tahun segini sampai segini aja kan. Iya, Bisa aja iya. sebelum-sebelumnya lebih ada lagi yang lain cuma Iyalah. hilang. Jangan-jangan atau- ada rumah oseng yang high rise gitu kan kita Oh, nggak siapa tahu? Nah, kita Siapa tahu? Kita kan nggak tahu. Ya mungkin sih Terus kan. kalau ada yang bilang, loh kan arsitektur Nusantara tuh cuma satu lantai. Loh, kata siapa? Coba nanti dilihat lagi. Ada. Di Papua nggak satu lantai. Nah itu Iya. makanya Iya, jadi iya, kayak apa ya sebetulnya tuh yang menarik itu juga ketika Pak Yosef itu juga bilang gitu. Saya pernah ditanyain mahasiswa, lah kalau rumah arsitektur Nusantara ki kalau dibuat high-rise piye Pak? Karena kan kebutuhan sekarang tuh kita mau nggak mau kita pasti Iya. akan memikirkan tentang high-rise. Nah, Jawabannya enak kalau Pak Yosef. Yo itu ya tugasmu mikir. Gitu. Susah itu. Ya. Itu jawaban yang tidak apa ya? tapi menarik sih kayak dalam artian itu tuh nggak suatu hal yang pakem yang udah harus gini-gini, tapi ada ruang untuk kreativitas gitu loh. Nggak sih? Ya itu kayak ya harus mikir jelimet dulu, harus bisa nemu. Gitu selimut ya gitu. Tapi kan masalahnya orang sekarang kan lebih suka mikir yang instan ya, gitu. Kayak mungkin dikasih tahu juga pengennya ya udahlah caranya aja gitu, ya udahlah hasilnya aja gitu. Padahal proses berpikirnya itu yang sebetulnya menyenangkan gitu. Yang membuat arsitektur mahal itu proses. Ya, konsepnya, Iya, itunya, konsepnya, pikirnya. itu yang menarik. Kayak mungkin itu ya yang bedakan arsitektur Nusantara ya sebutannya sih. Kan ada 3 tuh, ada Nusantara, vernakular, kalau menurut Pak Yosef ya, sama tradisional kan. Iya. Yang bedakan yang bener-bener tradisional ya sebutannya yang dengan anu kan prosesnya tadi, dengan yang cuma sekedar pokoknya bentukannya bodoh lah gitu kan. Iya. Makanya kadang kalau misalkan dia ngelihat TA gitu, pusat budaya, tapi nanti yang dibawa itu jomblo. Buatku itu jadinya kayak sayang banget gitu loh, karena banyak banget prinsip-prinsip yang mungkin secara non fisik itu bisa digali dan bisa dijadikan sarana desain gitu loh. Nggak cuman dari bentuknya, akhirnya jadi kayak tadi itu jadi kayak rumah masakan Padang kan. Itu ekstrimnya seperti itu. Itu apa ya sebutannya ya? Analogi, tangible bukan ya? Tapi kalau tangible, masa se-tangible itu sih? Tangible banget ya? Tangible banget. Itu literal banget. Literal ya itu ya. Kalau kata Avianti Arman apa ya? Kids ya? Kids arsitektur apa Pak? Tiruan lah ibaratnya kayak kalau di tempat wisata mungkin Disneyland atau kalau di sini Jatim Park itu dia pengen gambarkan savana gitu atau gambarkan Indian dibentuk patungnya Indian itu kan kayak enggak Iya. tiruan banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kayak ngembangkan arsitektur ke depannya nih yang masih tetap ada spirit itu bisa aja bentukannya enggak tradisional gitu. Iya, bentukannya nggak sama, nggak apa-apa. Ibaratnya yang apa yang aku juga bilang sama anak gitu. Kalau kita makan apel gitu, mungkin kalau orang kebudayaan tuh bilang apelnya, bentuk apelnya harus apel gitu. Tapi kalau kita sebagai arsitek kita bisa bikin pie apel, jus Oh, apel, iya juga. Rasanya. Kayak crepe apa? keripik apel gitu kan. Cuma ya itu kayak kalau kebanyakan orang awam kan cuma ngeliat ini Bentukannya dari doang ya, fasadnya. fasad. Iya. Jadi kayak ya apa cara mengakomodasikan apa yang dipikirkan oleh orang awam dan apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan. Iya. Itu yang susah. Kayak minum sirup ya, gitu kan aku bilang kan, kayak minum sirup gitu. Sirupnya berapa sendok sih supaya manis? Sama kayak konsepan juga kayak gitu. Konsep arsitektur, kalau cuma strukturnya atau cuma fasadnya, ya jelas akan jadi seperti rumah makan Padang gitu loh. Kalau cuma fisiknya gitu, tapi kalau ditambahi sirupnya, aku tambahin strukturnya, aku tambahin penataan ruangnya, aku tambahin ini segala macam, itu terasa iya. manisnya gitu. Kayak gitu sih. Iya juga. Iya sih. Sebenarnya apa ya kalau mau dikembangkan tuh atau kalau mau dipelajari lagi arsitektur Nusantara tuh jauh lebih luas daripada yang orang-orang tahu ya kayak cuma sekedar fasad, sekedar mistisnya aja, sekedar langgam. Sebetulnya aku juga aku juga lagi belajar sih karena memang kan aku basicnya kan urban gitu loh, Urban legend. Urban legend. Urban legend gitu cuman memang mungkin dari S1 itu memang peminatannya lebih ke arsitektur Nusantara gitu loh. Jadi ya ini sebetulnya aku sama aja sih sama teman-teman gitu. Aku belajar lagi gitu loh. Makanya
mungkin ya open discuss dan segala macam itu butuh banget jadi kayak cari ilmu dan segala macam itu ya akhirnya juga aku tahu gitu loh, oh ada hal-hal yang seperti ini, hal seperti ini, jadi bisa buat aku simpan juga. Tidak bisa berhenti untuk belajar. Iya, Nggak boleh sih. Iya sih. Karena kita kalau belajar tuh kan ngerasanya kayak bodoh banget ya, Iya. gitu kayak Kayak orang yang kayak kita nggak semakin belajar tuh semakin kayak nggak ngerti ya, oh kita kayak nggak ngerti apa yang nggak ngerti. Itu apa ya kalau Dunning-Kruger effect loh hal namanya. Hmm. Jadi ketika orang baru belajar itu kayak dia masa bodoh kan, aku nggak ngerti, terus begitu dia belajar dikit, oh aku ngerti rak gini. Begitu dia semakin belajar lagi drop lagi, wah nggak ngerti apa-apa, naik baru naik lagi. Itu kenapa kayak mungkin orang-orang yang kita anggap mungkin apa ya nggak kompeten itu mereka pede banget gitu loh, mungkin DPR ya mungkin wah kayak oh harusnya gini itu dia masih ada di fase awal tadi di puncak belum kena roller coasternya turun. Oh, oke. Banyak banget gitu sekarang. Banyak banget yang harus dipelajarin sebenarnya masih. Nggak punya malu kalau misalnya. Ini dari siapa ya? Ini saya nggak paham ya. Enggak banyak banget. Oh, banyak sih ya. Oke. Banyak sekali sih Iya. ya, dan memang udah kayaknya banyak banget yang kita obrolin ya di arsitektur metafisika 2 SKS kali ini. Dukung di kurikulum selanjutnya ya, arsitektur metafisika. Gitu ya. Mungkin sebagai penutup di mata kuliah kali ini. Salah ada dosennya ya. Iya. Ya Allah. Tadi dipanggilnya Mbak loh. Oh iya, mohon maaf ya. Saya tidak sopan ini. Di Pak Wartajin turun nilainya. Di mana tuh? Iya. Koreksi ya, nilai teorinya nggak jadi A ya. Oh, ya mohon maaf ya Bu ya. Ya, mungkin untuk penutup di episode kali ini kita ngomong banyak banget sih. Ada yang bisa dirasakan, ada juga yang mungkin agak susah dirasakan bagi sebagian orang. Dan untuk masalah itu aku serahkan ke pribadi masing-masing ya, bisa dibilang Siap, itu siap. masalah ada dan tiada. Bisa mau yang pendekatannya mau yang peduli atau apa ya tadi bisa bilang. Skeptis. Ya, bisa juga skeptis kayak aku mungkin. Ya. Ya, itu masing-masing lah. Tapi mungkin yang penting yang aku tangkap dari sini itu gimana cara kita kayak berusaha memahamin orang lain, mungkin kultur lain, Ya. atau mungkin arsitektur itu sendiri dengan sudut pandang yang berbeda. Ini itu sih mungkin respect lah ya, kayak cara memahami orang lain, mungkin itu sih. Jangan benar-benar masa bodoh. Ya kayak gitu sih bisa dibilang. Lagi ini kayak kita untuk teman-teman yang SE ya mungkin ya, buat lebih jaga diri lah mungkin. Hati-hati di jalan. Hati-hati jangan di lupa jalan. bawa oleh-oleh buat dosen. Waduh. Ditunggu outputannya. Oke. Yang nonton bukan aku loh ya. Iya. Ya, insyaallah lah. Ya, mungkin terima kasih ya buat Mbak Ima dan Makasih. apa ini? Bufai. Itu masa Susah banget punya panggilannya. Oh ya, Takut saya. Gitu sih. Udah ngobrol-ngobrol selama 2 SKS lebih ya mungkin. Ya, belum 17 SKS ya. Oh ya belum 17. Alhamdulillah sudah tidak. Oh, Aku senahan loh, Kak. ya, Oh iya ya. Itu sih. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau dengerin obrolan pada malam hari ini. Jangan lupa kalau mau tidur wudhu dulu, cuci kaki, ya bisa doa mungkin supaya nggak ada yang ngintip-ngintip ya. Dibersihkan dulu kasurnya. Ya bersihkan. Jangan tinggal cool. Iya, betul jangan lupa ya. Terima kasih udah dengerin dan selamat malam. Ya. 1,5 jam lagi. Apa? 1,5 jam. Oh iya. Iya.